Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya Pak. Udah di-record? Kita mulai ya, sudah di-record teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Vivi Sevianika sebagai moderator pada pertemuan kali ini. Teman-teman kelas 4C Prodi D4 Anestesi, kita berkumpul lagi di sini untuk mempresentasikan tugas EBP yang diampu oleh Bapak Danang, di mana tugas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama presentasi tentang tumor pankreas, kelompok 2 hipertiroidektomi, kelompok 3 DM tipe 2, dan yang terakhir kelompok 4 kegawatan asidosis. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil kerjanya, kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu saya sendiri, An Farida. Yang kedua yaitu ada Aditya Wijaya. Yang ketiga yaitu ada Alfaruki. Yang keempat itu ada Aida. Yang kelima ada Anissa. Yang keenam ada Anissa Nofri. Dan yang terakhir ada Arsela. Oke, langsung saja ke slide yang pertama yaitu pengertian. Definisi tumor pankreas dapat berasal dari jaringan eksokrin dan jaringan endokrin pankreas, serta jaringan penyangganya. Tumor pankreas terdapat tumor eksokrin dan tumor endokrin. Epidemiologi. Insiden kanker pankreas sejak 20 hingga 30 tahun yang lalu, khususnya di antara orang-orang yang bukan kulit putih. Tumor pankreas menyebabkan kematian terkemuka yang menempati urutan keempat di Amerika Serikat dan paling sering ditemukan pada usia 60-70 tahun. Kebiasaan merokok, kontak dengan zat kimia industri atau toksin dalam lingkungan, dan diet tinggi lemak, daging ataupun keduanya memiliki hubungan dengan peningkatan insiden kanker pankreas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kepadanya dipersilakan. Ya, selanjutnya ada etiologinya. Yang pertama faktor eksogen atau faktor yang berasal dari lingkungan. Yang kedua faktor endogen atau faktor yang berasal dari pasien. Yang ketiga faktor genetik atau faktor keturunan. Yang keempat ada faktor predisposisi. Tanda dan gejala klinik. 1. Kurang gizi. 2. Pucat, lemah. 3. Kulit ikterik atau kuning kehijauan. 4. Berat badan menurun. 5. Timbulnya ikterus atau pankreas. 6. Ada anoreksia. 7. Ada perut penuh kembung. 8. Mual muntah. 9. Intoleransi makanan. 10. Nyeri di sekitar umbilikus. Pemeriksaannya yang pertama ada pemeriksaan USG, kedua CT scan, ketiga pemindai CT, keempat ada IRCT, kelima ada pemeriksaan kolangiografi, keenam ada pemeriksaan angiografi. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terapi dan penanganannya. Tindakan bedah yang harus dilakukan biasanya cukup luas. Jika kita ingin mengangkat tumor terlokalisir yang masih dapat direseksi. Namun demikian, terapi bedah definitif yaitu ekseksisi totalisi sehingga tidak mungkin dilaksanakan karena pertumbuhan yang sudah begitu luas ketika tumor tersebut terdiagnosis dan kemungkinan terdapatnya metastase khususnya ke hepar, paru-paru, dan tulang. Tindakan bedah tersebut sering terbatas pada tindakan paliatif. Asuhan pre, intra, dan post anestesi. Pre anestesi. Anamnesis fisik, pemeriksaan laboratorium, penentuan status asa, dan status gizi. Lalu untuk pramedikasinya, diazepam 5-10
memberikan diazepam, terus lalu diaphenhydramin, fenometajin, dan midazolam. Oh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ersela. Untuk selanjutnya, induksi anestesi. Pada pasien tumor pankreas diberikan induksi dengan injeksi propofol 100 mg, injeksi lignocaine 60 mg bebas pengawet, injeksi tracunranium 25 mg, diintubasi dengan ETT berukuran 7,0 mm dan dipasang pada 20 cm setelah pemeriksaan masuk udara bilateral. Dan monitoring anestesi dan terapi cairan. Monitoring standar seperti ECG, NIDP, SpO2, ETCO terhubung, TTV 120/80 mmHg pada dewasa. PR 100 per menit, SpO2 di atas 95%, EKG dalam bebas normal, preoksigenasi dengan oksigen 100% selama 3 menit, dikelola dengan oksigen N2O, sevofluren, dan injeksi atracurium dengan dosis intermiten. Pasang ventilasi dengan pengaturan volume dengan volume tidal 400 ml per menit, laju pernafasan 14 per menit, gula darah acak diperiksa setiap jam, ditemukan 1 episode RBS 70 mg yang diobati dengan dextrosa 20%, pemberian cairan 4, 3 unit kristaloid, 2 unit fresh frozen plasma, memberi 150 ml 20% mannitol 4 dan injeksi furosemide 20 mg, urin 1/0. Gitu. Untuk yang ketiga, pasca anestesi, kontrol nyeri, agitasi, mual muntah atau mengontrol mual muntah. Dan keempat, pemulihan. Setelah pasien sampai di ruang pemulihan, hal pertama yang harus dipantau ialah jalan nafas, tanda-tanda vital, oksigenasi, dan derajat kesadaran. Sedangkan tekanan darah, denyut nadi, dan laju pernafasan harus dipantau setiap 15 menit hingga pasien stabil. Opioid diberikan untuk analgesia dan analgesia pasca operasi diberikan dengan ketorolac pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya buka sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kami tampung dulu pertanyaannya, kemudian akan ada sesi jawab di akhir presentasi ya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amanda. Di sini saya ingin bertanya ke kelompok 1. Tadi disebutkan pada slide keempat, itu etiologi dari tumor pankreas itu ada faktor predisposisi. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan faktor predisposisi tersebut menjadi salah satu penyebab tumor pankreas? Terima kasih. Oke, terima kasih Diva Amanda. Kenapa faktor predisposisi bisa menyebabkan tumor pankreas? Oke, ditampung dulu ya kelompok 1. Apakah yang lainnya ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Destiara akan bertanya pada kelompok 1.
Pertanyaannya, kan di sini insulin sedang tidak dapat bekerja dengan baik karena adanya kerusakan. Sedangkan pada pengidap diabetes dibutuhkan insulin yang baik. Pertanyaannya, apa efek dari gangguan pankreas pada orang yang terkena penyakit diabetes? Terima kasih. Oke, terima kasih Destiara. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, saya mau nanya boleh ya? Pada tadi di slide pre-intra anestesi disebutkan intra anestesi ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Itu maksudnya apa ya? Kemudian di intra anestesi itu tadi disebutkan obat propofol dan satu lagi saya lupa, itu pemberiannya pada saat apa dan bagaimana cara pemberiannya. Terima kasih kelompok 1, bisa ditampung ya pertanyaannya. Oke, bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang kita beralih kelompok 2. Kepada kelompok 2, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari Bagus Dwi Dermawan, Christina Florentin, David Rehas, Estiara Putri Nabila, Diva Amanda, Dipa Hilmi, dan Divya Deni Lisa. Pengertian tiroidektomi adalah operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Prosedur bedah tiroidektomi adalah sebuah operasi yang melibatkan operasi pemindahan semua atau sebagian dari kelenjar tiroid, kelenjar yang terletak di depan leher, bagian bawah, tepat di atas trakea. Kelenjar ini dibentuk oleh dua kerucut seperti cuping atau sayap, yaitu lobus dexter atau lobus kanan dan lobus sinister atau kiri lobus, dan dilekatkan oleh suatu bagian tengah atau isthmus. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, tiroidektomi total, yaitu proses pengangkatan seluruh kelenjar tiroid. Klien yang menjalani tindakan ini harus mendapat terapi hormon pengganti yang besar, dosisnya beragam pada setiap individu dan dapat dipengaruhi oleh usia, pekerjaan, dan aktivitas. Yang kedua, tiroidektomi subtotal. Tiroidektomi subtotal yaitu mengangkat sebagian kelenjar tiroid. Lobus kiri atau kanan yang mengalami pembesaran diangkat dan diharapkan kelenjar yang masih tersisa dapat memenuhi kebutuhan tubuh dan hormon-hormon tiroid hingga tidak diperlukan terapi penggantian hormon. Selanjutnya, etiologi. Yang paling sering adalah Graves' disease, diikuti oleh toxic multinodular, goitre, dan toxic adenoma. Pada Graves' disease, stimulator hormon tiroid meningkat karena adanya autoantibody. Hipertiroid juga bisa disebabkan oleh sekresi tiroid stimulating hormone yang berlebihan, misalnya pada TSH secreting pituitary adenoma. Berikutnya, indikasi. Yang pertama, klien dengan karsinoma tiroid. Yang kedua, klien dengan gondok. Klien dengan hipertiroidisme. Dan yang keempat, klien dengan hiperparatiroidisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Oke, next. Pemateri kedua dari kelompok 2 siapa ya? Oke, selanjutnya ada patofisiologi.
Patofisiologinya itu pada kebanyakan hipertiroidisme, kelenjar tiroid membesar 2-3 kali dari ukuran normalnya, disertai dengan banyak hiperplasia dan lipatan-lipatan sel folikel ke dalam folikel, sehingga jumlah sel-sel ini lebih meningkat beberapa kali dibandingkan dengan pembesaran kelenjar. Selanjutnya, setiap sel meningkatkan kecepatan sekresinya beberapa kali lipat, dan penelitian ambilan iodium radioaktif menunjukkan bahwa kelenjar-kelenjar hiperplastik ini mensekresi hormon tiroid dengan kecepatan 5-15 kali lebih besar daripada normal. Selanjutnya, lebih dari 95% hipertiroidisme disebabkan karena morbus grave atau sturma diffus toksik dan morbus Plumer. Kalau morbus grave ini disebabkan karena proses autoimun yang membuat tiroid stimulating hormone ini mengikat reseptor TSH sehingga sel folikel dapat merangsang proses selanjutnya. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Yang pertama ada gondok, gangguan reproduksi, tidak tahan panas, cepat lelah, pembesaran kelenjar tiroid, mata melotot, peningkatan frekuensi denyut jantung, peningkatan tonus otot, tremor, iritabilitas, peningkatan laju metabolisme basal, penurunan berat badan, tetapi peningkatan rasa lapar atau nafsu makan baik, dan terakhir peningkatan frekuensi buang air besar. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi yang pertama ada pembengkakan atau pendarahan. Hal ini terjadi karena banyaknya suplai darah ke organ dan hasil dari pemisahan jaringan yang luas akibat pengangkatan kelenjar tiroid. Selanjutnya ada cedera saraf, yaitu cedera saraf pada laring merupakan komplikasi yang paling serius pasca tiroidektomi. Selanjutnya ada serak suara. Ada kemungkinan paresis pada pita suara pada 6 minggu pertama. Jika selama 12 bulan tidak ada perbaikan, maka kerusakan ini dianggap permanen. Yang terakhir ada hipokalsemia. Hipokalsemia pasca tiroidektomi terjadi pada 1 hingga 50% pembedahan. Preanestesi pada hipertiroidektomi. Yang pertama, melakukan asesmen prainduksi seperti tingkat kesadaran pasien, tekanan darah, frekuensi pernafasan, potensi jalan nafas, suhu. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan APD. Selanjutnya, intraanestesi pada hipertiroidektomi. Jenis bius yang dilakukan biasanya adalah bius total. Penggunaan propofol sebagai induksi anestesi telah dikenal secara luas untuk prosedur pembedahan tiroid. Kedua, memantau tanda-tanda vital dilakukan tiap 3-5 menit, meliputi saturasi oksigen, tekanan darah, suhu, memantau adanya pendarahan atau tidak. Yang ketiga, setelah selesai operasi, hentikan aliran obat anestesi, berikan oksigen 100%. Yang ketiga, berikan obat penawar pelumpuh otot. Yang keempat, bersihkan jalan nafas. Yang terakhir ada post anestesi hipertiroidektomi. Yang pertama, pasien dirawat di ruang pulih menunggu pemulihan anestesi. 2. Awasi kemungkinan terjadinya pendarahan luka operasi dan sumbatan jalan nafas akibat pendarahan, kelumpuhan pita suara, dan malase pada trakea. Yang ketiga, pasien dikirim kembali ke ruangan setelah memenuhi kriteria pemulihan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 kepada teman-teman. Apabila ada yang belum jelas, bisa ditanyakan kelompok 2 kepada teman-teman yang bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2.
Di slide terdapat ada kemungkinan varies pada pita suara pada 6 minggu pertama. Jika 12 bulan tidak ada perbaikan, maka kerusakan ini dianggap permanen. Pertanyaannya, untuk menghindari presentase kerusakan permanen yang tinggi pada pita suara, apakah ada penanganan secara khusus? Oke, baik, terima kasih Anas. Penanganannya apakah ada khusus untuk menghindari persentase lebih gawat gitu ya? Pertanyaan kedua dipersilakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Febrisanta Banci dari kelompok 3. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok 2. Pada slide kelima dikatakan etiologi hipertiroidisme itu ada penyakit Graves disease. Nah, pertanyaan saya, jika seorang ibu hamil menderita penyakit Graves tersebut, apakah janin atau bayinya juga akan tertular? Jika ya, jelaskan mengapa dan melalui apa penyakit tersebut menular ke janin. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus kepada kelompok 2. Dapat ditampilkan pertanyaannya? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, kepada Mas Gangsar dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Gangsar Haryo Narendra dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya. Pada slide komplikasi, tadi saya membaca kenapa pada komplikasi cedera saraf laring merupakan cedera paling parah. Tolong jelaskan dan apakah itu bisa menyebabkan kematian atau tidak, dan penyembuhannya seperti apa, dan hubungan dengan kelenjar tiroid itu seperti apa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Gangsar. Dapat ditampung ya pertanyaan teman-teman. Kita lanjut saja ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Elsa Jessica, Fadila Agustari, Ferlisanta Banci, Vivi Sepianika, Fitra Fadila Siregar. Kami di sini mengambil jurnal yang berjudul Kemajuan Terbaru dalam Perawatan Diabetes dan Implikasi Perioperatif. Peneliti Denis Kuzulugil, Gabriel Papix, Judy Lu, dan Ross. Penerbit Wolters Kluwer Health. Tahun terbit Juni 2019. Pada tahun 2017, Federasi Diabetes Internasional memperkirakan bahwa 425 juta orang di seluruh dunia berusia 18-99 tahun menderita diabetes mellitus. Dengan angka ini, diproyeksi meningkat menjadi 693 juta pada tahun 2045. Orang dengan diabetes yang menjalani prosedur pembedahan lebih cenderung memerlukan rawat inap yang kompleks dan mengalami komplikasi perioperatif. Hampir setengah dari penderita diabetes tidak terdiagnosis. Periode perioperatif merupakan kesempatan yang ideal untuk mengidentifikasi pasien dengan hiperglikemia dengan atau tanpa diagnosis diabetes. Untuk mengoptimalkan pengobatan diabetes perioperatif dan untuk mengubah perjalanan pasca operasi mereka. Tujuan penelitian, implikasi untuk manajemen preoperatif, obat anti-hiperglikemik, oral baru, dan teknologi perawat insulin baru. Metode penelitian, observasional. Hasil penelitian, persiapan pasien preoperasi dan target glukosa darah. Semua pasien yang datang untuk operasi harus di-screening untuk diabetes. Pengukuran hemoglobin A1C atau HbA1c baru-baru ini harus ditinjau untuk semua pasien dengan diabetes sebelum operasi untuk memungkinkan penilaian risiko dan optimalisasi kontrol glikemik atau HbA1c kurang dari 69 mmol atau mol.
Beberapa penelitian telah menyebutkan hubungan antara kontrol glikemik dan hasil yang merugikan, meskipun ini bukan hubungan yang sederhana. Sebuah studi retrospektif menunjukkan bahwa peningkatan kontrol praoperatif diabetes dikaitkan dengan kontrol glikemik sebelum dan sesudah operasi yang lebih baik dengan penurunan insiden peristiwa hipoglikemik dan pengurangan lama rawat. Beberapa penelitian telah mengamati bahwa hiperglikemia preoperatif lebih memprediksi bahaya pada pasien tanpa diagnosis diabetes sebelumnya, meskipun hiperglikemia preoperatif dikaitkan dengan hasil yang merugikan. Tidak jelas apakah ini merupakan epifenomena atau target terapeutik. Untuk menghindari bahaya dari hipoglikemia dan hiperglikemia, Pedoman internasional merekomendasikan target PGL minimum antara 79 sampai 144 mg per dl atau 4,4 sampai 8 mmol atau L. B. Persiapan intraoperatif obat antihiperglikemik, yaitu praktik konvensional telah menahan semua obat antihiperglikemik oral pada hari operasi. Pendekatan ini mungkin kurang sesuai untuk pasien yang menjalani operasi rawat jalan atau dikelola dengan menggunakan prinsip ERAS, yaitu pemulihan yang ditingkatkan setelah operasi, yang menekankan puasa yang diminimalkan sebelum operasi dan cepat kembali ke diet normal. Pedoman Association of Anesthetists of Great Britain and Ireland menyarankan bahwa untuk operasi dengan periode kelaparan yang singkat, obat-obatan dapat bersifat individual, dan bahwa obat diabetes yang tidak menyebabkan hipoglikemia dapat dilanjutkan, termasuk metformin. Anestesiologi sendi dan pernyataan posisi diabetologi dari Prancis menyarankan semua obat non-insulin harus dilanjutkan untuk pasien bedah rawat jalan dan ditahan untuk operasi besar. Secara keseluruhan, keputusan apakah akan melanjutkan atau menghentikan obat antidiabetik oral harus didasarkan terutama pada manajemen glukosa darah dan mengurangi potensi efek samping. C. Pasca operasi, terapi infus insulin subkutan memberikan peluang baru untuk meningkatkan kontrol glikemia, tetapi juga membawa tantangan baru. Pekerjaan berkelanjutan diperlukan untuk menentukan keefektifannya dalam keadaan akut. Pengobatan yang digunakan untuk mengobati diabetes dan komplikasinya harus ditinjau secara perioperatif. Kesimpulannya yaitu selama beberapa tahun terakhir, konsensus mengenai target glukosa perioperatif yang tepat telah tercapai, meskipun bukti prospektif yang kuat dari hasil bedah yang lebih baik masih kurang. Regimen pengobatan yang optimal harus menghindari hiperglikemia berat, sementara juga menghindari hipoglikemia dengan hipoglikemia yang semakin dikenal sebagai penyumbang yang signifikan untuk lama rawat, hasil yang merugikan dan berpotensi kematian. Kemajuan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan glikemik, tetapi diperlukan penelitian yang berkelanjutan. Kurangnya keakraban dengan teknologi baru, di antaranya yaitu petugas kesehatan tetap menjadi penghalang untuk digunakan dalam pengaturan perawatan akut. Kompleksitas terapi, kebingungan pasien dan staf, dan kesalahan pengobatan dapat mengakibatkan hasil klinis yang merugikan. Terima kasih. Baik, terima kasih.
3 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, saya ingin bertanya. Bagaimana tolong di-unmute dulu. Oke, silakan Aida. Ya, saya Aida dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan di slide yang persiapan integratif itu kan ada kalimat anestesiologi sendi dan pernyataan posisi diabetologi dari Prancis menyarankan semua obat non-insulin harus dilanjutkan untuk pasien rawat jalan dan ditahan untuk operasi besar. Nah, pertanyaan saya obatnya itu apa dan kenapa ditahan untuk operasi besar? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Aida. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Baik, saya Kristina dari kelompok 2 ingin bertanya. Pada slide ke-9, pasca operatif disebutkan terapi infus insulin subkutan memberikan peluang baru untuk meningkatkan kontrol glikemi. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme insulin dalam tubuh? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kristina. Oke, sudah cukup pertanyaannya? Oke, cukup ya. Kita lanjut ke kelompok 4, kelompok terakhir. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kepada kelompok 4, kami persilakan. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama, ada Gabriel Christian Barus, kedua Gangsar Haryo Narendra, ketiga Haris Abdurrahman, keempat Didi Raihan, kelima Isniani Maulina, keenam Kanaya Nabita, dan terakhir Clarzia Salsabila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gangsar Haryo. Ketoasidosis diabetik atau KAD adalah keadaan dekompensasi kekacauan metabolik yang ditandai oleh trias hiperglikemia, asidosis, dan ketosis, terutama disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif. KAD dan hipoglikemia merupakan komplikasi akut diabetes mellitus yang serius dan membutuhkan pengelolaan gawat darurat akibat diuresis osmotik. KAD biasanya mengalami dehidrasi dan bahkan dapat sampai menyebabkan stroke. Ketosiadosis diabetik atau KAD merupakan komplikasi akut diabetes mellitus yang ditandai dengan dehidrasi, kehilangan elektrolit, dan asidosis. Teologi, menurut Nugroho 2016, insulin yang tidak diberikan atau diberikan dengan dosis yang dikurangi, penyakit atau keadaannya meningkatkan kenaikan metabolisme sehingga kebutuhan insulin meningkat atau infeksi trauma, dan peningkatan kadar hormon antiinsulin atau glukagon, epinefrin, kortisol. Manifestasi pertama pada penyakit diabetes yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati. Faktor pencetus: satu, ada infeksi, yang kedua ada penyakit vaskuler akut, yang ketiga ada pankreatitis akut, yang keempat ada penggunaan obat golongan steroid, yang kelima ada menghentikan atau mengurangi dosis insulin. Tanda gejala: yang pertama peningkatan poliuria dan rasa haus, yang kedua penurunan berat badan, dan yang ketiga kelemahan, 4 mengantuk, 5 koma, 6 nyeri abdomen. Dapat dirasakan trauma pada anak kecil atau remaja, biasanya pulih dalam 24 jam. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Pada pemateri kedua, dipersilakan.
Materi kedua dari kelompok 4. Mas Irgi, silakan dilanjutkan. Komplikasi menurut Hemayudi 2017, komplikasi ketoasidosis di diabetikum, terus pembengkakan otak dalam ruang tertutup kranium yang mendesak medula dan batang otak sehingga menonjol melalui foramen magnum yang mengarah pada henti nafas dan detak jantung. Kebutaan, retinopati diabetik. Kadar glukosa yang tinggi bisa menyebabkan sembab pada lensa mata, penglihatan menjadi kabur dan dapat berakhir dengan kebutaan. Saraf neuropatik diabetik. Neuropatik diabetik adalah akibat kerusakan pada saraf penderita bisa stres, perasaan berkurang sehingga apa yang dipegang tidak dapat dirasakan mati rasa. Pemeriksaan diagnostik, kadar gula darah lebih dari 300 mg tetapi tidak lebih dari 800 mg. Elektrolit darah tentukan korete NA dan osmalaitas serum. Analis gas darah, BUN dan reatinin. Darah lengkap pada KAD sering dijumpai gambaran leukositosis, HbA1c, urinalisis positif terdapat glukosa dan keton, ketosis, ketonemia dan ketonuria. Pemeriksaan diagnostik, aseton plasma atau keton positif secara mencolok. Osmolalisitas serum meningkatkan tetapi biasanya kurang dari 330 mg. Kolesterol dan kadar trigliserida serum dan meningkat menandakan ketidakadekuatan kontrol glikemik dan peningkatan propensitas pada terjadinya aterosklerosis. Selanjutnya dibacakan oleh materi berikutnya. Mbak Caca, tolong dilanjutkan. Diagnosa defisit volume cairan berhubungan dengan diuresis osmotik akibat hiperglikemia, pengeluaran cairan berlebihan, diare, muntah, pembatasan intake akibat mual, perubahan nutrisi, kurang dari kebutuhan berhubungan dengan ketidakcukupan insulin, penurunan masukan oral, status hipermetabolisme. Gangguan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan respirasi ditandai dengan pernafasan kusmaul. Oke, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada teman-teman yang apabila ada yang kurang jelas, ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Amanda. Di sini saya ingin bertanya. Tadi disebutkan di slide keempat terdapat faktor pencetus yaitu penyakit vaskuler akut. Nah, tolong jelaskan lebih rinci apa itu vaskuler akut dan apa yang menyebabkan vaskuler akut itu menjadi faktor pencetus. Terima kasih. Oke, terima kasih Amanda. Apakah ada yang lain? Ingin bertanya? Ya, silakan.
Perkenalkan, nama saya Ailmi Fauzan. Saya ingin bertanya, mengapa ketoasidosis dapat terjadi pada anak? Apa yang mempengaruhinya? Dan mengapa pada anak yang terkena KAD terjadi nyeri abdomen? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, saya mau tanya. Itu tadi pada slide 9 ada diagnosa. Itu diagnosa yang diambil, diagnosa keperawatan atau bagaimana ya? Terima kasih pada kelompok 4. Oke, sudah selesai ya sesi presentasi. Kemudian kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 atau mau diacak? Bebas. Oke, Dari kelompok 1 saja. Oke. Kepada kelompok 1 sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kelompok 1 dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Nama saya An Farida. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi, yaitu pertanyaan dalam intraanestesi disebutkan stadium 1 sampai 4. Maksud dari stadium 1 sampai 4 itu apa? Stadium 1 atau analgesia, stadium ini dimulai sejak pada saat pemberian anestetik sampai hilangnya kesadaran. Stadium 2 atau eksitasi, stadium ini dimulai sejak hilangnya kesadaran sampai munculnya pernafasan yang teratur yang merupakan tanda dimulainya pembedahan. Stadium ketiga yaitu pembedahan. Stadium ini dimulai dengan timbulnya kembali pernafasan yang teratur dan berlangsung sampai pernafasan spontan hilang. Dan stadium keempat, stadium ini dimulai dengan menurunnya pernapasan perut. Untuk obat propofol itu diberikan pada saat induksi dan melalui anestesi umum dengan teknik IV. Bagaimana Mbak Vivi? Yang lidokain diberikan. Lidokain. Bentar. Berarti stadium 1, 2, 3, 4 itu respon pasien pada saat dioperasi ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Mau berlanjut menjawab pertanyaan selanjutnya atau mau ditunggu menjawab pertanyaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Manda. Pertanyaannya, disebutkan etiologi dari tumor pankreas ada faktor presdisposisi. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan faktor presdisposisi tersebut menjadi salah satu penyebab tumor pankreas? Nah, faktor predisposisi yang pertama yaitu bertambahnya usia. Biasa terjadi di usia 70-an atau kemampuan pankreas menurun karena faktor usia. Yang kedua, merokok. Berdasarkan hasil dari suatu penelitian, diketahui bahwa sekitar 30% penderita kanker pankreas merupakan perokok berat. Selain rokok, paparan zat kimia beracun juga bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kanker pankreas. Yang ketiga, diabetes. Kadar gula darah yang tinggi menyebabkan kemampuan pankreas menghasilkan insulin menurun. Nah, jadi itulah kenapa faktor predisposisi menjadi salah satu faktor penyebab tumor pankreas. Oke, terima kasih Anissa. Bisa dipahami ya Manda jawabannya? Bisa, terima kasih. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi ya untuk kelompok 1? Iya, ada. Oke, kepada yang menjawab dipersilahkan. Ya, jadi tadi Destiara bertanya tentang efek gangguan pankreas terhadap diabetes ya? Ya, benar. Ya, jadi di sini terlebih dahulu ya jelasin tentang penyakit diabetes dan pankreas itu sendiri. Jadi, penyakit diabetes itu sendiri adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pankreas.
Hal itu dikuatkan dengan bukti penelitian di Lyon, Prancis, jika 50 orang pasien dengan tumor pankreas sebelumnya telah didiagnosis menderita diabetes. Jadi, diabetes itu menyebabkan tumor pankreas gitu. Nah, kenapa menyebabkan tumor pankreas? Nah, diabetes sendiri itu berkaitan dengan fungsi pankreas atau jadi ketika kadar gula darah itu meningkat pada diabetes akan menyebabkan fungsi pankreas untuk menghasilkan hormon insulin itu menurun. Nah, akibatnya terjadilah gangguan pankreas. Kemudian untuk efek gangguan pankreas terhadap diabetes, jadi efeknya itu ketika satu pasien atau satu orang itu menderita kedua penyakit tersebut, maka akan menyebabkan peningkatan gula darah berulang. Nah, peningkatan kadar gula darah berulang ini akan mengakibatkan gangguan pembuluh darah yang menyebabkan penyakit seperti contohnya jantung koroner, gagal ginjal, dan lain-lain. Bisa dipahami Destiara untuk jawabannya? Bisa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok satu yang telah memberikan jawabannya. Masih ada satu pertanyaan lagi ya. Mau ditampung dulu atau berlanjut ke kelompok dua? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa, Vi? Maaf, Vi. Kelompok 3 ya? Pertanyaan dari Vivi. Propofol loknokain trakuranium diberikan itu saat induksi anestesi diberikan secara IV. Propofol loknokain itu obat untuk intubasi atau pembiusan, sedangkan trakuranium obat pelemas otot, fungsinya untuk merelaksasikan otot saat prosedur intubasi. Bagaimana jawabannya, Vi? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Pada kelompok satu dan memberikan jawaban. Nah, kita berlanjut kepada kelompok dua. Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dari teman-teman? Sudah. Kepada kelompok dua dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anpan. Pertanyaannya, untuk menghindari presentasi kerusakan permanen yang tinggi pada pita suara, apakah ada penanganan khusus? Jadi gini, untuk menghindari kerusakan permanen pada pita suara, yang pertama dilakukan adalah terapi wicara. Terapi ini dilakukan untuk memperkuat pita suara. Tetapi jika tidak sembuh dengan terapi wicara, maka dapat dianjurkan operasi. Intervensi bedah lebih lanjut yang digunakan untuk mengurangi paresis pita suara adalah reinervasi laring. Prosedur ini memulihkan suplai saraf ke laring dan dapat dilakukan dengan teknik yang berbeda. Jadi, memang setelah 6 bulan mengalami kerusakan, pita suara diberi pengobatan untuk menghilangkan paresis. Jadi sudah dilakukan penghindaran kerusakan permanen. Namun jika tidak kunjung membaik selama 12 bulan, maka dapat dikatakan bahwa kerusakan pita suara itu dapat dikatakan permanen. Seperti itu. Oke, terima kasih Destiara atas jawabannya. Oke, Destiara, Anan. Pertanyaan kedua, sudah ada jawabannya kelompok dua? Sudah. Di sini perkenalkan, nama saya Diva Amanda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Felisanta Banci. Pertanyaannya, jika seorang ibu hamil menderita penyakit grefisiase, apakah janin atau bayinya juga akan tertular? Jika iya, jelaskan mengapa dan melalui penyakit tersebut menular ke janin. Jawabannya, bayi tidak akan tertular penyakit, tetapi bayi tersebut jika lahir memiliki potensi yang sama, yaitu terkena masalah tiroid. Nah, jika ibu hamil tidak melakukan pengecekan kandungan atau kontrol, maka janin tersebut akan tidak mendapatkan cukup hormon tiroid, yaitu pada di trimester pertama, sehingga dapat menyebabkan gangguan perkembangan syaraf selama ia berada dalam kandungan. Nah, jika tidak ditangani, maka juga dapat menyebabkan kelahiran prematur
preeklamsia atau meningkatnya tekanan darah yang parah, keguguran, BB bayi lahir rendah, kelahiran mati, anemia pada ibu, dan gagal jantung kognitif pada ibu. Apakah bisa dipahami, Ica? Bisa, terima kasih Diva Amanda buat jawabannya. Sama-sama, Ica. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga, apakah ada? Saya akan menjawab pertanyaan dari Gangsar. Pertanyaannya, kenapa pada komplikasi cedera saraf laring merupakan cedera paling parah? Kasih penjelasan dan apakah itu bisa menyebabkan kematian atau tidak? Dan penyembuhannya seperti apa? Nah, cedera pada saraf laring itu jarang ditemukan. Hal itu dapat terjadi akibat komplikasi pada pembedahan leher atau dada, terutama di tiroid. Dalam beberapa kasus, tidak ada pengobatan yang mungkin diperlukan, dan saraf tersebut bisa pulih dengan sendirinya. Jadi, intinya, cedera saraf pada laring tidak menyebabkan kematian. Bagaimana, Gangsa? Apakah bisa dipahami? Itu kenapa bisa dikatakan paling parah gitu? Dia kan komplikasi pada saraf yang paling parah, sedangkan itu tidak bisa menimbulkan kematian. Itu bisa dikatakan paling parah itu seperti apa? Oke, ditampung dulu ya pertanyaannya untuk kelompok 2 atau mau langsung dijawab? Oke, pada kelompok 2 ingin ditampung dulu atau ingin langsung jawab? Disanggah? Jadi, kenapa dia paling parah? Karena dia itu dapat menimbulkan kerusakan pada pita suara. Itu, Mas Gangsar. Jadi, suaranya itu bisa hilang gitu loh, Mas Gangsar, kalau tidak ditangani. Cuma itu doang. Iya, Mas Gangsar. Ya udah, terima kasih. Oke, jadi kerusakan paling parah itu dapat menyebabkan hilangnya suara, tapi tidak dapat menimbulkan kematian ya, Sar. Oke, lanjut kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan. Kepada kelompok 3, apakah sudah siap? Kelompok 3, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah memberikan jawabannya. Oke, kelompok 3 kepada Elsa dan Fitrah yang akan menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aida. Anestesiologi sendi dan pernyataan posisi diabetologi dari Prancis menyarankan semua obat non-insulin harus dilanjutkan untuk pasien bedah rawat jalan dan ditahan untuk operasi besar. Pertanyaannya itu contoh obatnya ya, dan kenapa harus ditahan untuk operasi besar. Contoh dari obatnya itu ada metformin. Obat ini berfungsi untuk mengurangi produksi gula pada hati. Ada sulfonylurea. Obat diabetes ini bekerja dengan cara meningkatkan produksi insulin di pankreas. Kemudian ada penghambat DPP-4. Obat ini berfungsi untuk menghambat penyerapan glukosa kembali pada ginjal dan meningkatkan hormon insulin. Contoh obatnya itu ada sitagliptin, vildagliptin, dan linagliptin. Kemudian ada tiazolidinedion. Obat diabetes ini berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas sel tubuh dalam menggunakan insulin sehingga glukosa dapat digunakan lebih efektif. Jenis obat golongan ini adalah pioglitazone. Kemudian ada acarbos. Obat diabetes ini diberikan untuk menghambat penyerapan glukosa dari saluran pencernaan. Kemudian, kenapa harus ditahan untuk operasi besar?
Pada hari operasi, pasien seharusnya menghentikan obat anti-diabetik oral, seperti golongan sulfonylurea, meglitinid, yang berpotensi menyebabkan hipoglikemia. Selain itu, sulfonylurea berhubungan dengan iskemia miokard prekondisional dan mungkin dapat meningkatkan resiko iskemik dan infark miokard preoperatif. Pasien yang menggunakan metformin seharusnya menghentikannya karena berisiko terjadinya asidosis laktat. Untuk pasien ini, insulin short acting boleh diberikan subkutan dosis sesuai sliding scale atau secara infus kontinu. Pada pasien DM tipe 2 yang konsentrasi gula darahnya tidak dapat dikontrol dengan menggunakan obat oral, perlu dipertimbangkan pemberian insulin preoperatifnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Alfa. Menurut saya sudah sangat jelas ya kenapa harus dihentikan pemberian obat, karena efek dari obat itu dapat membahayakan pada saat operasi besar. Apakah dapat dipahami, Aida? Iya, jelas. Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Oke, terima kasih Aida. Satu pertanyaan lagi kalau tidak salah akan dijawab oleh Fitrah. Kepada Fitrah, dipersilakan. Baik, di sini saya Fitra Fadila Siregar akan menjawab pertanyaan dari Karin Kristina Valentin, yaitu mekanisme cara kerja insulin. Cara kerja insulin ini terjadi pada saat peningkatan glukosa, yaitu dengan memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberi sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di dalam aliran darah. Setelah adanya proses tersebut, ketika glukosa sudah mulai diserap masuk ke dalam sel-sel darah, maka kadar glukosa tubuh menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang ada di organ hati hanya akan menyimpannya dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitra. Apakah bisa dipahami, Karin? Ya, terima kasih. Oke, sudah cukup ya pertanyaan untuk kelompok 3 ya? Untuk habis? Kelompok 3 sudah habis ya pertanyaannya? Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Kepada kelompok 4 dipersilahkan untuk memberikan jawabannya. Kelompok 4, kelompok Isna. Kelompoknya Mas Gangkar, Isna, Gabriel, Kanaya, dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dipa Hilm. Mengapa ketoasidosis dapat terjadi pada anak? Apa yang mempengaruhinya dan mengapa pada anak yang terkena kadet terjadi nyeri abdomen? Karena kondisi kadar gula darah tubuh yang lebih tinggi dari seharusnya akibat kekurangan insulin yang terjadi pada anak-anak akibat pankreas atau organ dalam tubuh yang menghasilkan insulin tidak menghasilkan insulin sebagaimana mestinya. Diduga karena faktor genetik yang mempengaruhi terjadinya diabetes pada anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Clarissa. Apakah bisa dipahami, Mas Dipa? Ya, baik, terima kasih. Oke, masih ada jawaban yang lain? Pertanyaan lain? Kalau tidak salah masih ada 2 pertanyaan lagi ya? Untuk pertanyaan yang Diva Amanda akan saya jawab. Pertanyaannya, terdapat faktor pencetus yaitu penyakit vaskuler
vaskuler akut. Jelaskan lebih rinci apa itu vaskuler akut dan apa penyebab vaskuler akut ini menjadi faktor pencetus pada ketoadosis. Penyakit vaskuler akut ini adalah pembuluh darah, di mana pembuluh darah tersebut mengalami pencepitan sehingga menghambat aliran darah sehingga organ mengalami kerusakan. Kenapa vaskuler akut ini menjadi pencetus dari ketoadosis ini? Karena ketika kadar gula tinggi akan menyebabkan lemak bertumpuk sehingga pembuluh darah mengalami pencepitan, terutama pada pankreas, karena pankreas ini adalah organ yang mengatur kadar gula sehingga pankreas pada insulin akan mengalami kelainan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanaya. Bisa dipahami ya jawabannya. Bisa, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir untuk menutup pertemuan kita hari ini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi, yaitu diagnosis yang diambil itu referensinya dari mana. Kita mengambil diagnosis ini dari jurnal yang kita analisis dan makalah yang kita buat. Jadi menurut saya ini jurnal itu jurnal keperawatan. Oke, tapi tadi tidak disebutkan jurnal apa ya? Ya, itu mungkin yang buat PPT masih ngantuk. Oke, terima kasih Mas Gansar dan kelompok 4. Terima kasih juga untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita cukupkan pertemuan hari ini. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih kepada kelas 4C yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya Vivi Savianika sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Gangsar nggak puasa.